Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore MNCers semuanya dimanapun berada. Selamat datang di IG Live Series. Kali ini teman-teman kalau ikutin dari kemarin kita sedang mengadakan MNC Syariah Investment Festival yang sudah berjalan dari pertengahan bulan kemarin ya. Jadi teman-teman kalau ikutin kita ada IG Live, ada webinar series. Nah saat ini kita tentunya akan membahas menarik lagi nih hal yang menarik tentang reksadana. Tapi sebelum itu perkenalkan ya, saya Haris dari Amin Sekuritas. Nanti kita sore ini akan bahas apa? Kita akan membahas reksadana syariah. Nah, kalau teman-teman yang udah invest ke reksadana syariah, mungkin belum kenal banget tentang produknya atau belum paham apa aja komposisinya, kebijakan invest seperti apa, nanti kita akan bahas bareng-bareng di sore ini. Tentunya saya nggak sendiri di sini, nanti saya akan bersama Insight Investment Management. Nanti kita akan mengobrolkan tentang apa itu yang ada dalam reksadana syariah. Tapi sebelum itu kita nggak seru ya kalau nggak ada hadiah. Nanti kita akan ada 5 penanya terbaik yang masing-masing akan mendapatkan unit penyertaan reksadana syariah dari Insight. Nah kemudian jangan berkecil hati ya kalau teman-teman belum mendapatkan atau belum terpilih menjadi 5 penanya terbaik. Nanti juga ada dari transaksi. Jadi teman-teman bisa beli salah satu reksadana dari Insight. Nanti kita akan jelaskan reksadananya apa. Nanti yang terpilih 10 orang terpilih akan mendapatkan unit penyertaan reksadana syariah. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita invite ada Pak Suluh nanti ya dari Insight Investment. Komen ya dari mana aja nih teman-teman, atau ada yang mungkin dari Jabodetabek atau dari Jawa, dari luar Jawa, boleh nanti komen terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, kita masih ada selain apa namanya edukasi juga ada challenge. Oh, sudah gabung nih. Halo, assalamualaikum Pak Suluh. Waalaikumsalam Mas Haris. Oke, salam kenal Pak ya. Iya, siap. Oke. Sama-sama Mas. Uh, Sehat-sehat baik. Mas? Alhamdulillah Pak Suluh, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke Pak, mungkin tadi teman-teman yang baru gabung kemudian baru ketemu pertama dengan Pak Suluh, mungkin bisa kenalan dulu Pak biar teman-teman lebih akrab. Pak Suluh dari mana, kemudian biasanya ngapain aja Pak kesehariannya biar teman-teman lebih paham. Iya. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin di acara MNC Investment ini ya, apa sekuritas ini ya. Sore hari ini nama saya Suluh Tripambudi Raharjo. Saya dari bekerja. Halo Pak Suluh. Oke, sambil nunggu Pak Suluh ya koneksinya kembali. Jangan lupa teman-teman nanti ketika Ya. Oke. Halo Pak. Oke, sorry. Ya, sudah dengar suara saya? Oke, sudah Pak, sudah lancar kembali. Silakan Pak lanjutkan. Saya ulangin lagi, saya bekerja di PT Insight Investment Management. Kantor kami kebetulan di Senopati, wilayah SCBD. Saya sekarang menjabat sebagai Head of Investment Specialist ya, di tim investment dari Insight Investment Management. Jadi sehari-hari memang akrab dengan investasi maupun karena investment spesialis juga akrab untuk berhubungan dengan eksternal, baik dengan para mitra kami maupun dengan para investor. Itu Mas Haris. Oke, baik. Jadi cocok ya Pak, nanti teman-teman nanti kalau ada pertanyaan terkait reksadana, bagaimana isinya nanti bisa ditanyakan aja. Taruh pertanyaan di kolom Q&A yang ada kolom tanda tanya di bawah sebelah kanan. Baik Pak, tadi sebutkan juga ada Insight Investment Management. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, Insight itu apa, kemudian mungkin kapan berdirinya, dan saat ini seperti apa perkembangannya. Silakan Pak. Oke. Kami adalah sebuah manajer investasi ya. Tentunya manajer investasi adalah tugasnya menjalankan bisnis untuk mengelola investasi dari investor, kemudian juga membuat produk-produk reksadana, memasarkannya, dan kami kebetulan juga punya izin penasihat investasi ya. Kalau kami sudah mendapatkan manajer investasi sejak tahun 2004 ya. Wow. Kemudian kami mendapatkan izin sebagai penasihat investasi tahun 2017 dan kemudian kami mendapatkan izin unit pengelolaan investasi syariah atau UPIS itu tahun 2018. Jadi cocok artinya kami berhak untuk bicara di sini sebagai katakanlah pengelola investasi syariah. Oke, baik.
Ya teman-teman tadi ya berdiri dari 2007 Pak, 2004 Pak ya? Kalau berdiri sih sejak 2003, tapi 2003. izin manajer investasinya 2004, Pak. Baik. Jadi track recordnya sudah panjang Pak ya di Panjang, pasar modal. Jadi sudah alhamdulillah. berpengalaman gitu Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak, saya mulai obrolannya. Kan nanti kita akan membahas tentang atau bedah reksadana syariah. Mungkin bagi teman-teman yang baru gabung atau baru masuk ke pasar modal, biar lebih paham nih Pak, kita remind lagi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan reksadana itu? Ya. Reksadana ini sebenarnya wadah untuk menghimpun investasi atau uang dana investasi dari para investor yang kemudian oleh manajer investasi seperti Insight itu diinvestasikan, dikelola ke dalam produk-produk atau aset kelas yang ada di pasar modal, yaitu bisa bentuknya saham, bisa bentuknya obligasi maupun instrumen yang sifatnya pasar uang seperti deposito dan lain-lain. Itu. Oke. Jadi kata kuncinya mengelola Pak. Jadi teman-teman mungkin yang nggak punya waktu analisis Pak ya, Ya, bisa menaruh di reksadana biar dianalisiskan gitu Pak ya, dipilihkan. ya, jadi kata kuncinya ada dua, mengumpulkan artinya Betul, Pak. investor bisa mengumpulkan karena di situ ada fungsi yang namanya semacam quote unquote ya kalau mau dibilang tuh urunan dalam pengertian gini, kalau langsung investasi ke dalam produknya, kadang produk tertentu itu punya nilai minimum yang harus dipenuhi untuk investasi. Nah, dengan adanya fungsi pengumpulan ini, kita tidak perlu punya misalnya kalau harus investasi di obligasi korporasi misalnya 1 miliar. Orang kan akan pemula mau investasi 1 miliar berat. Nah, kalau ini kan sebenarnya secara tidak perlu diatur ya orangnya taruh itu bisa mengeroyok, nah katakanlah mengeroyok urunan untuk berinvestasi dalam bentuk yang uang yang besar menjadi nilai-nilai yang kecil yang kemudian itu yang fungsi berikutnya pengelolaan. Nah, itu yang kemudian kami kelola uangnya supaya menjadikan investor itu mudah berinvestasi. Seperti tadi Mas Haris mau bicara karena investor yang tidak mempunyai waktu, nah itu bisa dengan mudah yang melakukan riset dan segala itu adalah kami sebagai manajer investasi. Demikian Mas Haris. Oke. Oke, baik. Jadi memudahkan investor Pak ya untuk bisa berinvestasi di pasar modal gitu ya. Iya. Baik Pak, tadi kan reksadana secara umum Pak ya. Mungkin tadi karena kita akan membahas reksadana syariah, mungkin bisa dijelaskan juga Pak perbedaan antara reksadana pada umumnya dengan reksadana yang syariah Pak. Oke. Mungkin kita bedain karena pembicaraan tentang syariah kita bedakan jadi ada dua nih. Ada yang satu reksadana konvensional, artinya reksadana yang non syariah dan kemudian yang berikutnya syariah. Nah, reksadana syariah ini apa sih? Yaitu reksadana yang katakanlah gampangnya jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah prinsip pengelolaannya dan pengawasannya itu memenuhi kaidah syariah. Ya. Yang kedua itu adalah prinsip dari underlying investasinya. Jadi ketika tadi kan pengertian reksadana ketika kami menerima dana dari investor, kemudian itu akan kami taruh di dalam atau kami investasikan dalam saham, obligasi maupun instrumen pasar uang. Nah, saham, obligasi, dan instrumen pasar uang dalam pengertian reksadana syariah harus adalah saham syariah, obligasi syariah atau sukuk disebutnya, dan pasar uang syariah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, nanti pembagian keuntungannya. Nah, pembagian keuntungannya kami memenuhi juga prinsip syariah. Artinya apa? Itu tidak boleh yang berbentuk riba. Baik. Riba atau bunga kalau kita kenal ya. Jadi ada macam-macam. Yang pertama adalah cara prinsipnya itu menggunakan prinsip syariah, lalu kemudian tadi pembagian keuntungannya, kemudian instrumen investasinya. Sebetulnya ada lagi beberapa karena produk kami, karena prinsip syariah ini kami harus diawasi. Ya, diawasi. Kalau konvensional biasanya kan diawasi hanya oleh OJK. Kami ada tambahan pengawasan nih Mas. Ada namanya Dewan Pengawas Syariah yang tanggung jawab pada MUI. Jadi Majelis Ulama Indonesia. Jadi selain kami juga diawasi oleh OJK, kami juga harus diawasi oleh
namanya Dewan Pengawas Syariah yang tunduk pada Dewan, ujungnya di atas tuh namanya Dewan Syariah Nasional. Jadi yang di Indonesia ini secara besar itu Dewan Syariah Nasional, yang membawai nanti adalah Dewan Pengawas Syariah yang bekerja sama dengan para manajer investasi. Gitu sih Mas. Oke, berarti itu ada double pengawasan Pak ya, selain Dewas OJK ada DPS juga gitu Pak ya? Ada Dewan Syariah Nasional kalau kita lihat sebagai Payungnya Pak ya? Produk, ya payungnya. Ya, jadi OJK dan Dewan Syariah Nasional. Betul. Baik. Jadi tadi yang pertama selain dari kaidah-kaidahnya ada underlying asetnya Pak ya, dan kemudian pembagian hasil sama ada pengawasan lebih gitu Pak ya. Betul. Jadi teman-teman mungkin yang masih bingung apa bedanya syariah, tadi sudah disebutkan ya, ada 4 poin yang secara umum gitu Pak ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut apa aja prinsipnya, kemudian otomatis teman-teman ketika berbicara misalnya reksadana syariah saham, nanti dalamnya saham syariah gitu Pak ya. Betul. Oke. Baik Pak, tadi sudah disebutkan definisinya. Sekarang mungkin jenisnya ada apa aja Pak? Apakah sama dengan konvensional atau ada perbedaan daripada jenis? Silakan. Sebenarnya pada prinsipnya sama aja Mas dengan yang konvensional ya, tapi tinggal ditambahin syariah ya. Jadi misalnya reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, kemudian reksadana campuran syariah, dan reksadana saham syariah. Ya, jadi prinsipnya sama saja Mas. Cuma nanti tadi itu mengandung hal yang berbeda seperti tadi, prinsipnya, kemudian pengawasannya, dan produk-produknya. Oke, baik. Jadi secara umum nggak ada beda Pak jenis-jenisnya, cuma nanti ada pembeda yang kita sebutkan di awal tadi Pak ya, karakteristiknya. Betul. Oke. Baik Pak, sekarang kita masuk mulai ke menu utamanya nih. Jadi kita akan bedah saham syariah dari Insight. Mungkin bisa disebutkan dulu Pak, saham apa aja, reksadana apa aja sih Pak yang ada di MNC yang bisa dibeli sama MNC Pak? Tadi kan ada 2 Pak ya kalau nggak salah. Silakan. Kebetulan produknya ini juga produk yang champion di market ya kebetulan. Jadi silakan teman-teman investor yang ada di MNC Sekuritas, ada 2 produknya, yaitu kami ada di reksadana pasar uang namanya Insight Money Syariah, itu yang di pasar uang. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap syariah yang kami namakan Insight Haji Syariah. Oke, jadi ada 2 ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di Motion Trade, pilih di menu fund atau reksadana, nanti tinggal ditulis ya nama Insight atau nama Haj atau nama Imani, nanti akan muncul reksadana dari Insight. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Singkatannya baik, itu Insight Money Syariah biasanya dikenal dengan iMoney Syariah, atau kalau Insight Haji Syariah dikenal dengan iHaj Syariah. Betul. Teman-teman juga cari aja, baik nanti tulis nama reksadananya ataupun Insight-nya. Insight Investment Management, nanti akan muncul reksadana yang ada di Motion Trade. Oke, baik Pak. Saya mengingatkan dulu teman-teman semuanya, jangan lupa kalau ada yang bertanya jangan di kolom komen ya, nanti tenggelam. Jadi silakan bertanya di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya. Nanti kita akan jawab bareng-bareng setelah kita berdiskusi. Oke, baik. Mungkin nanti kita mulai dari Insight Money Syariah Pak ya, biar silakan Mas teman-teman lebih paham nih dengan reksadana pasar uangnya punya Insight. Mungkin yang pertama dari tujuan investasinya Pak. Mungkin apa sih yang ketika pembuatan reksadana Imani ini kira-kira tujuan yang ditetapkan sama kebijakan apa saja Pak yang ditetapkan pada Insight Money Syariah ini Pak? Silakan. Nah, karena sifatnya pasar uang, tujuannya memang sebetulnya untuk, kalau dicocokkan dengan kepentingannya investor ya, adalah untuk investor bisa menyimpan, melindungi dana-dana jangka pendek yang belum segera dipergunakan, sehingga itu tetap bisa digunakan. Artinya gini, kalau kita kita memiliki satu kepentingan tertentu dan kemudian kita sudah alokasikan dana, kadang-kadang kita bingung ini mau simpen di mana sementara. Kalau ditaruh di bawah bantal, ya ada kemungkinan hilang, dicuri tetangga sebelah ya, diambil tetangga sebelah, bukan dicuri, diambil ya. Kemudian kalau ditaruh di tabungan, sebenarnya pada prinsipnya kalau tabungan sekarang itu pada prinsipnya itu tergerus loh ya, tergerus biaya administrasi, biaya macam-macam, pajak, bunga bank dan sebagainya. Nah, pilihannya bisa disimpan di dalam reksadana pasar uang ini dan dia malah akan terus tumbuh. Jadi tujuan kami adalah gimana orang memanfaatkan dana jangka pendek yang akan dipergunakan, tapi tetap bisa tumbuh. Biasanya kan orang tetap aja udah oke. Ini tetap bisa tumbuh. Nah tentunya
akan ditanya berikutnya, kok bisa tumbuh? Nah, kami di reksadana pasar uang ini mengalokasikan investasi dari para investor ke dalam instrumen pasar uang, yaitu instrumen sukuk ya, sukuk syariah. Ternyata sukuk ya sudah pasti syariah ya, investasi dalam instrumen sukuk yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kurang dari 1 tahun. Kenapa kurang dari 1 tahun? Karena memang ketentuannya pasar uang seperti itu, dan kebetulan memang ketika instrumen investasi sukuk yang kurang dari 1 tahun ini punya kecenderungan sangat stabil, sehingga itu tadi, sehingga kepentingannya investor untuk menyimpan dalam jangka pendek itu uangnya tidak, kemungkinan ruginya terkendali, sehingga bisa mempertahankan nilainya, bahkan bisa menumbuhkan dalam jangka pendek. Gitu sih Mas Haris. Oke, jadi tadi teman-teman kalau pengen punya uang dingin gitu Pak ya, yang nggak dipakai dalam jangka waktu tertentu, kemudian pengen growing nih Pak asetnya ya Pak, minimal ya dapat paling nggak nilainya tetap ya, tapi tetap bisa growing, tapi dalam jangka pendek silahkan manfaatkan instrumen ini. Dan pasar uang merupakan salah satu reksadana liquid Pak ya, jadi mudah untuk dicair. Itu syaratnya, karena tadi memang ditujukan akan segera dipergunakan, tapi tidak ada, kita sudah tahu yang mau dipakai misalnya 3 bulan ke depan, tapi nggak 3 hari ke depan gitu. Nah, tentunya harus liquid, karena ketika ternyata nanti digunain tahunnya nggak bisa, nah kan repot. Jadi memang likuiditas itu penting sekali. Oke, baik. Jadi teman-teman nanti seperti itu ya, kalau pengen punya uang yang dingin, tapi ya tadi pengen tiba-tiba suatu saat pengen diambil dan bisa diambil, bisa salah satunya ke reksadana pasar uang yang tadi gitu Pak ya. Ya. Oke Pak, jadi selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwa ada kebijakan untuk jangka pendek Pak ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu teman-teman ya, karena risikonya juga ringan atau kecil, jadi nanti return juga akan mengimbangi gitu Pak ya. Ya. Kemudian Pak terkait tadi sebutkan imani syariah. Kenapa sih Pak kalau disebut syariah? Apa yang melatar belakanginya, prinsip syariah apa saja yang diterapkan pada reksadana ini Pak sehingga disebut syariah? Oke. Jelas karena syariah kami akan memenuhi berarti diinvestasikan dalam bentuk atau produk-produk investasi, yaitu tadi sukuk yang umurnya kurang dari 1 tahun dan harus syariah ya. Jadi itu yang membedakan dengan produk reksadana pasar uang yang konvensional. Kalau konvensional berarti pada pasar uang yang boleh syariah boleh enggak. Kalau kami harus memenuhi kaidah syariah ya. Yang kedua tentu produk ini atau kami sendiri itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau tadi Dewan Syariah Nasional ada di atas mengawasi semua industri dari berkaitan dengan syariah. Nah, kalau kami sebagai UPIS, Unit Pengelola Investasi Syariah, itu kami diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang melekat pada masing-masing UPIS atau Unit Pengelola Investasi Syariah. Gitu sih Mas. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan Pak ya, ada UPIS, ada DPS. Nah, mungkin teman-teman yang baru dengar istilah UPIS dan DPS itu mungkin agak asing gitu Pak. Mungkin bisa jelaskan Pak, UPIS itu apa, DPS itu siapa sih Pak? Silakan. Kita mulai dengan UPIS dulu ya. UPIS itu kami ya, kami sebetulnya mirip mungkin kalau di bank pernah dengar namanya UUS ya, Unit Usaha Syariah ya. Sebelum dia misalnya menjadi bank syariah murni, dia bisa bank biasa tapi dia punya UUS, Unit Usaha Syariah. Nah, demikian pula kami manajer investasi, Insight Investment Management, tapi kami juga berhak atau punya license untuk mengelola investasi syariah. Nah, syaratnya dari OJK adalah kami harus membentuk unit pengelolaan investasi syariah, semacam UUS ya, seperti itu. Tentunya unit pengelola investasi syariah ini punya, nanti di bawahnya ada tim investasi syariahnya. Ada tim investasi syariah semacam ya, tim investasi kalau di reksadana atau pengelola produk konvensional, namanya tim investasi syariah. Kemampuan khusus mengelola tentu tentang kaitan-kaitannya produk maupun pengetahuan tentang syariah. Nah, kami sebagai unit pengelolaan investasi syariah itu diawasi, kemudian diarahkan
atau di dalam operasionalnya juga dinasehati oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi waktu saat misalnya pembentukannya kami sudah harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Ketika kami mau membentuk produk, kami berkonsultasi dengan pengawas syariah dan mendapatkan arahan. Tidak hanya itu, ketika operasional berjalan, kami juga diawasi. Supaya apa? Supaya tadi prinsip-prinsip syariah, kaidah-kaidah syariah itu dipastikan dilaksanakan oleh unit pengelola investasi syariah seperti kami. Dan Dewan Pengawas Syariah tadi diwajibkan, Mas, untuk melakukan pengawasan dan memberikan laporan. Paling nggak setahun sekali, yang nanti laporannya diajukan oleh kami, masukkan disubmit ke OJK. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini nggak ringan juga kerjanya, karena dia juga harus membuat laporan. Jadi nggak cuma ngasih arahan, nasihat gitu ya, tapi dia benar-benar ketika melakukan audit, dia lakukan laporan. Itu, Mas. Oke, baik. Jadi teman-teman tadi ya, kalau UPIS itu ya tadi seperti ada tim khusus yang memang nanti membentuk reksadana sebagai nanti yang mengawasi adalah DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan Pak ya, memastikan kesyariahan sebuah reksadana Pak ya. Iya, memastikan bahwa memang itu produk syariah. Karena produk syariah kan tidak hanya dari sisi produknya itself, tapi kandungan di dalamnya maupun prinsip-prinsip kaidah di dalam pengelolaannya. Oke, jadi teman-teman yang masih masih ragu reksadana kayaknya nggak syariah deh, walaupun namanya syariah, nggak usah khawatir karena semuanya sudah ada aturannya, bahkan ada fatwanya Pak ya, ada fatwa, ada aturan, kemudian ada aturan OJK juga, hukum positifnya. Betul. Yang mana memang nanti semua akan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ada pengawasan double ya, selain dari DPS. Betul, dan OJK. Pengawasan double, Mas. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kan salah satu karakteristik Pak ya pada reksadana adalah cleansing Pak ya, atau pembersihan dari pendapatan halal. Mungkin bisa dijelaskan Pak, cleansing itu apa dan proses seperti apa sih Pak? Ya, gini, karena kadang-kadang atau bukan gini, prinsip dari produk syariah itu seperti saya bilang tadi, tidak hanya waktu pembentukannya, tidak hanya underlying-nya, tapi ketika pembagian keuntungannya. Nah, siapa tahu di dalam pembagian keuntungannya ini kami atau produk syariah itu mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang tidak syariah. Maksudnya tidak syariah itu kegiatan yang di luar ketentuan syariah. Misalnya, kalau produk reksadana kami simpan di bank custody yang non syariah, itu kami bisa mendapatkan bunga dari jasa giro, ya. Ketika uangnya di sana tersimpan misalnya dalam sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, itu dapatkan jasa giro. Nah, jasa giro itu tergolong quote-unquote non syariah. Nah, itu karena bertentangan dengan prinsip pembagian keuntungannya, itu harus dibersihkan, Mas. Dibersihkan dari, makanya namanya cleansing, kayak pembersihan. Pembersihan produk reksadana syariah dari komponen-komponen yang dikategorikan non syariah. Nah, itu kami harus sisihkan, harus buang, tidak tersimpan dalam rekening yang menjadi satu dengan rekening reksadana syariahnya. Harus ada rekening tersendiri untuk membuang dan membersihkan komponen-komponen non syariah dari produk reksadana syariah. Demikian. Baik, jadi teman-teman tadi ya, bahwa selain teman-teman mungkin investasi, tapi ada proses cleansing, ada pembersihan yang nanti ada distribusi ke kebaikan gitu Pak ya. Jadi teman-teman selain investasi beramal juga. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, di Insight Money Syariah ini kan ada social impact Pak. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya social impact-nya seperti apa? Oke. Begini, berkaitan dengan cleansing tadi ya. Berkaitan dengan cleansing tadi, itu kami setiap hari sebenarnya laporan dari bank custody ke kami itu udah kelihatan tuh dana mana yang non syariahnya sebesar berapa gitu ya, udah kelihatan tiap hari. Kemudian kami punya aturannya, itu kami kemudian bisa membuat satu program pembersihan atau program cleansing tadi. Caranya kami membuat proposal kepada Dewan Pengawas Syariah kami. Misalnya kita punya rekening, itu kan tidak ada batas waktu kapan di ininya ya, tapi misalnya uangnya udah kelihatan besar di cleansing, kita bikin program nih Mas Ari. Misalnya kita bilang kita mau membersihkan, nah terus kita bisa program. Nah tentu pertanyaannya, apa aja yang bisa disalurkan, kegiatan apa saja yang bisa
menjadi penyaluran dari dana cleansing itu. Kebanyakan itu biasanya untuk kegiatan sosial keagamaan. Ya tentunya keagamaannya berkaitan dengan syariah ya, berarti kegiatan Islam. Jadi kami bisa melakukan misalnya pembangunan tempat ibadah, perbaikan renovasi tempat ibadah, perbaikan pembangunan tempat pendidikan Islam, renovasinya, atau untuk sumbangan kepada fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya, tanpa melibatkan atau tanpa diikuti dengan kegiatan publikasi. Jadi nggak boleh ada publikasi, Mas. Di situ kami murni buang. Jadi prinsipnya nanti kami bikin program, misalnya programnya adalah renovasi musola, pembangunan masjid, pembangunan perpustakaan di SD Islam mana gitu ya. Terus kami ajukan ke Dewan Pengawas Syariah. Dia akan menyetujui atau menolak. Oh, yang ini oke, sesuai cleansing, yang ini oke, yang ini wah ini enggak. Oh, ini loh, ini kok ada embel-embel komunikasi, nggak boleh gitu misalnya gitu ya. Dicoret yang mana ya. Setelah itu kami tinggal bilang ke bank custody, karena kan uangnya disimpan di sana, Mas. Tolong salurkan, misalnya. Untuk yang program nomor 1 yang disetujui, itu ke rekening 1. Yang nomor 2 disetujui, ke rekening 2, rekening 3, dan sebagainya. Dan itu insya Allah membersihkan produk reksadana yang kami kelola secara prinsip syariah. Oke, jadi teman-teman ya ingat, selain bisa cuan gitu ya di reksadananya di dunia gitu ya, juga bisa cuan di akhirat. Tadi disebutkan bahwa ada untuk pembangunan tempat ibadah, untuk infrastruktur lah Pak ya, untuk kegiatan yang sifatnya kebermanfaatan untuk masyarakat secara umum gitu Pak ya. Jadi selain investasi juga beramal gitu Pak ya. Kalau untuk cleansing memang tidak boleh Mas dikaitkan dengan produk. Oke. Jadi itu memang semata-mata untuk membersihkan. Nah, berikutnya mungkin pertanyaannya kalau tadi sosial, tadi saya lupa Mas Haris bilang tadi ada social impact. Nah, selain itu prinsip Insight ini memang Insight adalah suatu manajer investasi yang punya program-program yang berkaitan dengan perubahan atau dampak sosial. Jadi setiap seluruh produk yang kami kelola termasuk Insight Money Syariah maupun Insight Haji itu punya produk semacam CSR-nya. Nah, di sini yang tadi Mas Haris bilang, ketika kami para investor itu memperoleh cuan, kami kan memperoleh manajemen fee. Nah, manajemen fee yang kami peroleh itu kami sisihkan, ada bagian yang kami sisihkan sebagai dana sosial. Dana sosial ini kami infakkan untuk program-program sosial, khusus berkaitan dengan Insight Money Syariah, berkaitan dengan sosial keagamaan juga, tapi beda dengan kalau cleansing. Kalau cleansing memang semata-mata tutup mata, tidak boleh kami kaitkan dengan produk. Kalau yang ini boleh kami kaitkan dengan produk karena memang uangnya adalah uang kami. Nah, ini yang tadi cocok dengan yang Mas Haris bilang, misalnya investor memperoleh cuan, kami melakukan kegiatan yang bersifat dampak sosial, sehingga investor selain memperoleh cuan juga memberi kesempatan kepada kami melakukan kegiatan yang sifatnya sosial kepada masyarakat, sehingga investor juga memperoleh manfaat secara tidak langsung, cuannya dapat, amalnya dapat. Baik, jadi poin plus Pak ya ini Pak ya, saya baru ada poin plus. Selain teman-teman tadi cleansing dari reksadana memang sudah tutup mata Pak ya, dan juga ada campaign. Betul, karena itu harus dibersihkan, tidak boleh ada publikasi dan sebagainya. Baik. Jadi teman-teman ya, salah satu poin plus kalau di Insight tadi ada salah satu mungkin ada manajemen fee dipotong untuk campaign tertentu yang sifatnya untuk kebaikan gitu Pak ya. Jadi dan itu bagian dari kami tidak mengurangi porsi keuntungan dari investor. Oke, ini poin plus ya teman-teman ya. Tadi ada sebuah campaign. Selanjutnya Pak, mungkin yang saya ditanyakan juga ke teman-teman semuanya, terkait return-nya, bagaimana kinerja dari Imani Syariah ini Pak? Oke, kalau lihat produk Imani Syariah ya, ini saya pakai contekan supaya nggak salah. Silahkan Pak. Ya, kami punya dalam 1 bulan, ini reksadana Imani Syariah, itu punya performance 0,35%. Saat ini ya, ini terhitung bulan Februari 2023 akhir ya, itu kami 1 bulannya 0,35%. Kalau 3 bulan itu 1,06%. Kalau disetahunkan itu sekitar 4,46%, hampir 4,5%.
Nah, bedanya kalau dihitung dari benchmarknya, yaitu kami pakai misalnya Infovesta, yang Infovesta keluarin indeks untuk pasar uang, reksadana pasar uang, syariah, itu dalam 1 bulan di bawah kami itu 0,28, tadi kami 0,35, 3 bulannya dia di bawah 1, 0,9, dan setahunnya dia cuma 2,86. Nah, kami sendiri hampir 4,5. Yang membedakan mungkin dengan produk deposito, misalnya kami mendapatkan 4,46 itu sudah net karena dia sudah pajak final ya. Kalau di pajak itu sudah final. Beda dengan kalau deposito, misalnya nilai yang sama dapat 4,5 tapi masih dipotong 20% karena kan pajak, kena pajak. Jadi netnya tidak 20%. Nah, kalau kami misalnya hampir 4,5 itu net sebesar itu karena itu sudah bentuk final. Itu sih. Nah, kalau dihitung selama 5 tahun, itu produk kami bisa menghasilkan return sebesar 27,7%. Ya. Jadi cukup lumayan. Uang yang harusnya kita simpan dengan maksud melindungi nilainya ternyata juga tumbuh, Mas. Ya, juga tumbuh. Padahal kebijakannya tadi sebenarnya untuk mempertahankan nilainya aja dari gerusan inflasi, tapi ini tetap bisa tumbuh. Oke, jadi teman-teman tadi ya, setahun 4% itu lumayan teman-teman. Sudah, nah kita tahu bahwa reksadana adalah aset yang bebas, udah free dari pajak. Jadi ketika teman-teman menerima NAB sudah bersih, Pak ya. Jadi teman-teman udah net seperti itu. Dan oke, sebelum saya selain dapat 4,5 juga tadi juga punya tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Oke, baik. Oke, Mas, saya izin, Mas, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang mau nanya silahkan tulis pertanyaan di kolom Q&A ya, yang ada tanda tanyanya, biar nanti kita nggak tenggelam ya, teman nanti bisa tanyakan di sana, nanti kita akan jawab bareng-bareng di akhir sesi. Oke, selanjutnya Pak, tadi sudah ya e-money overview-nya sudah kelihatan bagaimana kinerja, kemudian komposisinya apa aja. Sekarang mungkin kita ke yang kedua Pak, yang dari iHajj Syariah. Kira-kira seperti apa sih Pak iHajj Syariah itu, atau overview-nya seperti apa, kebijakan dan apa aja diterapkan dalam reksadana ini? Silakan. Nah, dengan iHajj ini jelas berbeda dengan iMoney. Kalau iMoney tadi kan untuk kepentingan dana jangka pendek, yang tidak kebetulan kita sebetulnya punya rencana tapi tidak dalam waktu dekat sehingga kita simpan untuk tumbuh. Kalau ini memang benar-benar kita niatkan untuk kita kembangkan. Jadi waktunya tentu lebih panjang. Katakanlah dalam misalnya 1 tahun sampai 3 tahun bahkan 5 tahun memang kita mau kembangkan, mau tumbuhkan. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di ini reksadana pendapatan tetap syariah. Baik. Kami punya produknya. Jadi beda Pak ya dengan di awal nih Pak, ini pendapatan tetap Pak ya? Pendapatan tetap. Kalau tadi pendapatan tetap tapi yang umurnya kurang dari setahun itu disebut pasar uang. Kalau ini pendapatan tetap yang tentu umurnya lebih dari 1 tahun. Dan kami punya iHajj ini yang punya kebijakan investasinya minimum 40% dari dana, minimum 40%, maksimum 100% itu kami simpan dalam bentuk sukuk atau obligasi syariah. Nah, jadi 40 sampai 60 itu kami simpan di sana. Nah, yang sisanya misalnya berarti dari 0 sampai 60% kami bisa taruh di pasar uang syariah. Gitu, Mas. Oke, jadi tadi beda ya teman-teman ya. Kalau di awal tadi adalah dari pasar uang syariah, nah sekarang dari pendapatan tetap. Yang mana tadi disebutkan oleh Pak Suluh ada intensi untuk growing. Jadi selain untuk hedging kalau di awal tadi ini untuk ditumbuhkan asetnya. Makanya yang tujuan keuangannya mungkin 3 sampai 5 tahun, Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi sudah dibahas perbedaannya, yaitu ini termasuk dalam reksadana pendapatan tetap syariah. Mungkin bisa jelaskan juga Pak strategi pembentukan reksadana ini atau pemilihan efek yang di dalamnya seperti apa Pak? Adakah strategi tertentu? Silakan. Gini, kami punya kebijakannya seperti ini. Terus terang reksadana Insight Haji ini underline-nya adalah kami pilih reksadana syariah yang pendapatan tetap dari korporasi atau obligasi korporasi syariah. Itu underline-nya. Jadi bukan obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Nah, tentu kalau obligasi korporasi, underline-nya itu punya masa jatuh tempo atau durasi yang pendek. Karena kan beda dengan pemerintah yang punya masa surat utang itu panjang. Kalau korporasi, kalau panjang nggak ada yang percaya kan, berarti paling maksimum 5 tahun.
Nah, kami pilih reksadana, obligasi pendapat atau obligasi korporasi yang menjadi underlying produk ini itu punya durasi 2 sampai 3 tahun. Kenapa itu? Ini cocok dengan situasi hari ini. Ketika situasi hari ini, ketika era suku bunga tinggi dan volatilitas yang tinggi, dibutuhkan produk yang punya kestabilan, punya daya tahan, daya tanah. Itu cocok dengan yang produk yang punya underlying obligasi durasi pendek 2 sampai 3 tahun. Maka itu kami pakai haji ini dengan underlyingnya 2 sampai 3 tahun. Tapi pasti investor tanya, iya kalau korporasi kan bisa jadi bahaya. Betul. Ya, karena kalau salah pilih gimana korporasinya. Nah, kami pilih korporasi yang punya rating itu peringkat itu di atas investment grade. Kalau investment grade kan triple B minus. Ini di atas ya, bahkan 2 level seperti A minus sampai single A, bahkan double A minus sampai di situ range-nya. Jadi kami tidak pernah di satu level di atasnya, tapi 2 level di atasnya sampai ke atas. Supaya apa? Supaya memberi jaminan keamanan lebih lah. Karena ini sifatnya obligasi korporasi, jadi investor harus punya kenyamanan, rasa aman di situ. Nah, tentunya kami cari juga ada lagi kebijakan lain kami juga tidak hanya dari sisi durasi yang pendek, rating yang baik, tapi juga kami cari yield yang optimum. Jadi caranya gini, kalau misalnya kami punya 10 produk underlying di perusahaan di produk haji ini, tapi ternyata di luar ada produk yang memenuhi syarat juga dengan yield yang lebih bagus, maka kami tinggal tuker yield kami yang paling jelek, kami tuker dengan produk itu. Jadi kami melakukan trading. Baik. Ya, lakukan trading untuk tukar komposisi supaya kami selalu mendapatkan yield yang paling optimum, tapi dengan tingkat risiko yang kecil. Baik. Itu sih rahasianya. Oke. Jadi benar ya teman-teman, kalau teman-teman lihat kinerja dari iHatch ini termasuk yang salah satu bagus Pak ya di pasar Pak ya. Karena tadi yang Alhamdulillah Mas. Betul, karena tadi ternyata salah satu strategi adalah termasuk ke dalamnya banyaknya ada obligasi korporasi atau sukuk syariah gitu Pak ya. Yang mana memang risikonya lebih tinggi Pak ya, tapi dengan pengalaman Insight tadi kemudian strategi yang diterapkan bisa mendapatkan return yang lumayan oke. Dan tadi ditambah ada switching Pak ya, jika ada yang lebih bagus bisa ditukar. Oke, selanjutnya tadi sudah strateginya, mungkin teman-teman punya gambaran lah ya bagaimana kenapa Insight ini bisa tadi salah satu produknya bisa mempunyai kinerja yang cukup bagus kalau di pasar gitu seperti itu. Selanjutnya Pak, tadi sudah mungkin kan ada social impact juga Pak. Tadi kan kalau di Imani Syariah untuk tadi seperti kegiatan keagamaan dan sebagainya. Nah kalau di iHatch Syariah ini apakah ada perbedaan di social impact-nya Pak? Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan kenapa namanya Insight Haji gitu ya, atau iHatch gitu Mbak. Ini berkaitan dengan social impact-nya. Nah, social impact-nya memang kalau tadi di Imani Syariah kami alokasikan untuk kegiatan sosial keagamaan, kalau ini sifatnya tentu keagamaan, tapi kita sisihkan pendapatan kami ini sebagai dana infak haji. Jadi kami berusaha memberangkatkan saudara-saudara kita yang tidak mampu ke Tanah Suci. Nah, pada saat produk ini rilis sejak tahun 2005. Jadi bayangin 2005 ke 2023 ini produk ini sudah eksis 18 tahun. Kalau dianalogikan dengan anak atau manusia, ini sudah SMA nih ya. Ini udah SMA. Nah, tentu sudah makan banyak asam garam di dalam pertumbuhannya. Nah, kami awal sampai 2009, 2010, dari 2005 itu kami masih berangkatin haji. Tapi setelah itu ketika antrean hajinya menjadi double digit, misalnya 15 tahun, 20 tahun, nah kami mengalah untuk pindah ke umroh Pak. Jadi kami berangkatin umroh tetap ke Tanah Suci, tapi bentuknya umroh supaya kepastiannya terjamin. Kalau kita bilang Bapak Ibu kita berangkatkan haji kapan? Dia nanya gitu kan. 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, dia bilang alamak.
Jangan-jangan anything can happen kan ya kalau dalam 15 tahun. Tapi kalau umroh kan kita bisa bilang, insya Allah 6 bulan lagi Pak berangkat atau 3 bulan lagi. Oh saya belum punya paspor, belum punya ini. Kami urusin, kami biayai, kami urusin. Terus dia bilang gini, saya tinggalnya di ujung pandang. Kami datangkan dari ujung pandang ke Jakarta, ke titik berangkatnya di Jakarta, itu juga tanggungannya iHatch. Tanggungan kami ya, bukan tanggungan investor, tapi tanggungannya Insight Investment Management. Jadi insya Allah dana infak hajinya bisa memberangkatin jemaah umroh pada hari ini, dan kami sudah berangkatin sekitar 698 orang Mbak, dari tahun 2005. Yang dua lagi 700. Dua lagi 700 sudah berangkatin yang terakhir kemarin tanggal 7 Maret. Oke, barusan aja. Minggu lalu sudah sebelum Ramadan sudah pulang ke tanah air. Luar biasa Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk menerima manfaat dari haji dan umroh ini ada kriteria tertentu, emang dipilihkan dari Insight atau bagaimana Pak? Yang pada prinsipnya ada beberapa hal ya yang kami syaratkan. Pertama tentu tidak mampu, kurang mampu ya. Yang kedua, kami harapkan orang itu punya kontribusi sosial. Artinya misalnya dia paling nggak diakui di komunitasnya punya jasa quote unquote punya kegiatan lebih. Misalnya dia guru ngaji. Di komunitas itu sudah membimbing berapa anak-anak untuk itu, tapi tentu belum punya, misalnya belum bisa punya kesempatan ke tanah suci, itu bisa kami berangkatkan. Atau yang marbot itu yang melihara masjid, itu bisa kami berangkatkan. Atau guru biasa, tidak perlu guru ngaji, guru umum dan hal-hal seperti itu tentu punya punya impact ke masyarakat, karena orang itu kemudian nanti juga dia berinteraksi dengan banyak orang. Itu yang kami harapkan supaya dia bisa kemudian menularkan. Kenapa fungsi-fungsi sosial ini bukan masalah bahwa kami mau riak ya, tapi bahwa fungsi sosial, bahwa orang investasi di kami ternyata kalau banyak itu ternyata juga bisa bermanfaat orang lain, bukan cuma untuk insight semata, tapi juga buat seperti beliau-beliau itu. Insya Allah seperti itu sih Mas Haris. Oke, jadi luar biasa teman-teman ya. Tadi kalau spesifik teman-teman ngobrolin tentang iHatch Syariah, jadi ada tadi kampanye adalah memberangkatkan yang dulu awalnya haji Pak ya, karena terbatas antara tadi waktu menunggu, akhirnya diganti dengan umroh. Itu pun luar biasa Pak ya, sudah hal mulia. Jadi teman-teman yang pengen dapat pahala, kebagian pahala untuk bisa memberangkatkan seseorang untuk umroh, nanti bisa cek-cek lagi iHatch Syariah. Nanti kalau sudah dianalisis, kemudian sudah yakin dan disesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil resikonya, bisa coba untuk pilih salah satu dari asetnya, reksadananya dari iHatch Syariah. Kemudian Pak, tambahin sedikit Mas. Silakan Pak, silakan. Jadi gini, memang produk ini punya katakanlah program sosial, tapi tidak semata itu yang dikejar, karena investor itu juga mendapatkan hasil yang menurut kami terbaik. Karena ya kami punya iHatch itu, kalau kami bandingkan dalam 10 tahun terakhir, dia punya prestasi atau performance itu 91,25% dalam 10 tahun terakhir. Itu lebih baik dari rata-rata reksadana jenis yang lain, seperti misalnya pendapatan tetap yang lain, atau bahkan reksadana yang syariah pendapatan tetap maupun konvensional, rata-ratanya lebih bagus daripada rata-rata reksadana campuran, lebih bagus daripada rata-rata reksadana saham, maupun lebih bagus dari rata-rata reksadana saham syariah yang lain. Jadi lebih bagus dari instrumen-instrumen reksadana yang jenis lainnya. Dalam 10 tahun terakhir dia unggul itu sampai 91,25. Dan performance-nya dalam setahun itu lebih dari 7%. Jadi artinya investor selain tadi mungkin Mas Haris bilang kami berpartisipasi berangkatin umroh, tapi secara keuntungan ini cuan juga ya. Betul. Dalam 1 bulan itu reksadana haji bisa memberikan performance 0,6, setahun itu 7,15. Jadi setelah ini untungnya gede ya, cuannya bagus, kemudian tambahannya itu tadi ikut bersama kami
berbakti sosial kepada masyarakat. Baik. Jadi seperti yang kita obrol di awal Pak ya, bahwa iHeart termasuk satu reksadana pendapatan tetap ya, yang performanya memang di atas rata-rata Pak ya. Jadi teman-teman nanti bisa silahkan untuk analisa lebih lanjut. Kira-kira kalau cocok dengan tujuan keuangan dan juga profil risikonya bisa mencoba gitu. Selanjutnya nih Pak, tadi kan kita udah ngomongin ada plus-plusnya lah Pak ya. Mungkin secara umum kan pasti namanya investasi ada risiko yang membersamainya. Mungkin kira-kira ada apa aja sih Pak risiko kalau di reksadana ini Pak? Silakan. Oke, kalau di risiko itu macam-macam ya. Yang paling kena itu misalnya risiko ekonomi sosial lah ya, sosial yang misalnya perubahan ini kayak kemarin ada pandemi ya, itu kan kemudian terjadi krisis ya, dan kemudian misalnya hari ini ketika rejim suku bunga tinggi, volatilitas itu termasuk salah satu risiko. Nah, gimana kami mengatasi risiko yang berkaitan dengan ekonomi sosial ini? Kami tentunya melakukan aktivitas yang namanya rebalancing portofolio. Jadi ketika misalnya nih ya, kalau reksadana pendapatan tetap ya, ketika misalnya suku bunganya lagi tinggi ya, berarti itu kan kondisi sedang ada krisis ke depan. Nah, itu kami menaruh underlying lebih berat kepada misalnya reksadana yang durasinya pendek. Contoh tadi reksadana iHeart ya, durasinya pendek supaya risiko yang ada itu diperkecil. Tapi ketika nanti misalnya reksadana rejimnya sudah mulai suku bunganya rendah, itu reksadana obligasi-obligasi yang durasinya panjang itu punya peluang perform lebih baik. Tentu kami melakukan rebalancing dengan mencari yang lebih panjang. Nah, seperti itu. Atau investor nanti mencari produk reksadana mana yang underlying-nya adalah obligasi yang durasinya lebih panjang. Nah, di situ resikonya. Kemudian ada risiko lagi likuiditas. Risiko likuiditas ini berkaitan misalnya nanti ketika investor mau mencairkan atau redeem dan kami kemudian nanti kesulitan mencari, wah ini nggak bisa dijual anunya. Nah ini kami atasinya dengan gimana? Tentu waktu pemilihan underlying-nya itu kami pilih produk-produk yang punya likuiditas tinggi dan cukup diperdagangkan di pasar modal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga misalnya risiko penurunan nilai unit penyertaan. Itu terjadi misalnya karena penurunan nilai dari efek yang kami pakai sebagai instrumen investasi. Misalnya obligasinya ini, wah kok lagi yield-nya naik, berarti harganya turun. Nah, itu seperti apa? Kami punya tim riset Pak, di dalam tim investasinya, tim investasi syariah kami, itu punya tim riset yang selalu mencari, oh ini mana sektor-sektor yang terancam performance yang rendah ketika terjadi perubahan situasi ekonomi seperti ini, misalnya gini. Atau kalau udah sektor mungkin menjurus lagi lebih dalam, misalnya perusahaan-perusahaan mana. Nah, kami tentu melakukan penyesuaian dari portofolio kami. Oh jangan, hindari yang ini. Nah, itu mencegah penurunan nilai unit penyertaan yang besar ya. Kalau yang kecil yang sehari-hari kan kadang ada turun sedikit ya, itu oke lah, itu kan nggak apa-apa ya. Yang keempat mungkin risiko dari sisi MI-nya ya, katakanlah reputasinya. Nah, kalau ini bisa dilihat dari rekam jejak Insight misalnya, dari mulai tahun 2005 sampai 2000 saat ini kami bukan MI yang katakanlah abal-abal gitu ya, bukan yang seperti itu, tapi kami bisa disaksikan, bisa dilihat di website kami, bisa ditanyakan ke yang lain. Kami adalah MI salah satu yang menjaga reputasi kami, menjaga tingkat kepercayaan investor kami dengan baik. Nah, itu yang beberapa risiko yang mungkin berkaitan dengan bagaimana investor memilih partner dari manajer investasi. Jadi teman-teman tadi ya, tips-tipsnya atau risikonya sudah disebutkan, tinggal teman-teman nanti gimana mitigasinya dengan cara tadi memilih MI yang memang sudah punya track record yang oke, kemudian ya tadi pemilihan produk dan sebagainya. Ya. Selanjutnya nih Pak, sebelum kita ke tanya jawab, mungkin bisa dijelaskan nih Pak ke teman-teman semuanya gimana sih kondisi pasar reksadana syariah di Indonesia
Dan forecast dari Pak Suluh gimana nih di tahun 2023 reksadana secara umum seperti apa? Nah, Silakan Pak. oke, kalau lihat dari kondisinya ya, ketika sekarang ini kondisi ekonomi sedang dalam tahap rezim suku bunga tinggi, ya memang. Nah ini sisa dari katakanlah lonjakan suku bunga tinggi di tahun 2022. Awal tahun ini masih terjadi lonjakan sedikit, tapi diperkirakan memang katakanlah lonjakan suku bunga tinggi yang didorong oleh tadinya tingkat inflasi yang tinggi di negara-negara maju khususnya termasuk di Indonesia sebetulnya merembet itu kira-kira akan terlihat mulai melambat akselerasi tingginya. Jadi kami bisa memperkirakan mungkin tahun ini juga akan terjadi pembalikan pivot yang tadinya tinggi kemudian mulai akan turun dan sehingga kegiatan itu akan atau kondisi itu juga akan mempengaruhi kebijakan atau namanya pilihan investasi dari para investor ya. Pada saat ini ketika kondisi suku bunganya masih tinggi, volatilitas kan masih tinggi nih Mas. Nah, ini diperkirakan atau disarankan buat para investor misalnya untuk mencari atau menanamkan uangnya ke produk-produk yang mungkin punya track record-nya itu ketahanan di dalam masa-masa yang volatilitas tinggi. Kita pernah punya pengalaman ya dulu tahun 2013, 2008, 2015, 2018, 2020 itu masa-masa krisis dan itu bisa dilihat katakanlah tadi IHATS itu di masa-masa krisis itu selalu lebih baik dibandingkan rata-rata reksadana yang lain dan itu bisa menjadi pilihan karena dia punya ketahanan di dalam masa krisis itu yang mungkin perlu diperhatikan. Yang kedua, kalau karena masa krisis ini bisa kita tidak tahu kapan terjadinya, kapan berhentinya, kita juga sarankan investor juga punya katakanlah dana darurat. Ini yang biasanya financial planner cerita ya. Jadi kita tidak mikir hanya misalnya investasi. Tapi kan kalau ada terjadi apa-apa kemarin terjadi pandemi, ya amit-amit ada yang jadi korban ya. Tapi kalau yang enggak pernah sakit kan itu butuh duit yang besar. Nah, itu dana darurat itu juga harus diperhatikan. Nah, di mana disimpannya? Dana darurat jangan disimpan di dalam instrumen yang kalau begitu kita cairin nanti ternyata belum masanya. Belum jatuh tempo, malah kena penalti dan sebagainya. Nah, itu reksadana pasar uang bisa jadi pilihan. Nah, ini melihat kalau dilihat dari kondisi ekonomi yang akan terjadi di hari ini ya, ketika misalnya suku bunga masih tinggi, memang kita harapkan nanti di tahun semester berikutnya mungkin terjadi pivot, nah itu kita harus amati lagi. Plus nanti di second atau semester 2 bisa terjadi efek positif dari pemilu, Mas. Ya. Betul. Nah, pemilu beda dengan sebelumnya. Pemilu sekarang itu terjadi tahun 2024 itu terjadinya di awal di Februari. Biasanya kan di April. Berarti itu April itu kan kuartal kedua. Nah, efeknya biasanya terjadi di kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Nah, tapi tahun 2024 nanti pemilunya terjadi di bulan Februari. Nah, berarti efek tendangannya itu bisa terjadi di tahun 2023 ini, Mas. Bisa di kuartal 3 atau kuartal 4 paling lambat. Nah, sehingga nanti di kuartal 3, kuartal 4 bisa dilihat ada kemungkinan saham atau emiten-emiten saham itu juga berprestasi. Karena apa? Karena mendapatkan katakanlah dana lebih dari konsumsi masyarakat yang tinggi maupun konsumsi institusi yang tinggi, termasuk konsumsi partai. Partai kan pasti jor-joran dalam bentuk dana kampanye, dalam bentuk apapun ya, segala macam sembako keluar dan sebagainya, itu akan mendorong konsumsi masyarakat. Dan di situ nanti pasar equity, pasar saham juga akan berkembang. Nah, di situ tentunya investor juga bisa ngambil ancang-ancang nih dari sekarang, siapin uang. Nanti pasar saham akan tinggi, nah baru di situ ambil di saat yang tepat. Nah, uangnya disimpan di mana? Balik lagi
karena jangkanya pendek, tapi kan tidak pendek banget. Betul. Dalam misalnya 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, siapin di reksadana pasar uang, taruh uangnya di situ. Jadi sewaktu-waktu begitu saham incerannya harganya bagus, masuk, ya kan? Masuk sikat, jadi tidak kehilangan. Waduh, kalau disimpan di deposito kan, begitu harga saham hari ini bagus, ya mau datang ke bank cairin, wah belum bisa Pak, ini belum jatuh tempo. Gitu kan, tungguin jatuh tempo, harganya udah kemana-mana. Nah itu juga triknya Mas. Jadi ketika pada kondisi hari ini siap-siap nanti semester 2 mungkin ada banyak saham-saham yang akan bagus kinclong di masa depannya, kita siapin uangnya dari sekarang. Nah itu bisa masukin di reksadana pasar uang. Nah tadi untuk yang uang jangka panjangnya tetap misalnya di iHearts, simpan di situ karena itu bisa 3 tahun 5 tahun ke depan. Itu sih Mas. Oke, jadi teman-teman tadi yang perlu diperhatikan ada sentimen dari suku bunga Pak ya, kemudian ada tadi pemilu di awal 2024, kemudian jangan lupa juga dana darurat, siapkan teman-teman, jangan teman-teman nanti ada kondisi yang tidak diinginkan, ya minimal 3 atau 6 kali pengeluaran teman-teman silahkan dimasukkan, baik itu nanti mau di-split ke rekening pribadi dan reksadana pasar uang atau bagaimana, sesuaikan dengan masing-masing. Ya. Baik Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Ini yang pertama mau saya tanyakan. Ini dari saudara Awang Mita. Beliau menanyakan seberapa pengaruh ekspansi rasio dan total AUM atau aset under management di reksadana syariah terhadap kinerjanya. Silakan Pak. Gimana Pak? Mohon maaf. Beliau menanyakan seberapa pengaruh ekspansi rasio atau mungkin ekspansi rasio dan total AUM di reksadana terhadap kinerjanya. Jadi bagaimana pengaruh AUM dan mungkin maksudnya ekspansi rasio. Mungkin AUM aja Pak. Bagaimana pengaruh AUM terhadap kinerja reksadana? Oh, mungkin saya ngerti ekspansi rasio mungkin kalau pertambahan AUM-nya terhadap misalnya pertambahan AUM yang besar, gimana nanti terhadap kinerjanya, ya kan? Karena kan mungkin nanti semakin besar dia akan sulit berkembang karena mencari produknya, ya. Seperti itu mungkin maksudnya. Nah, memang di dalam beberapa hal itu bisa mempengaruhi ya. Ketika misalnya AUM-nya besar, si MI kemudian sulit mencari produk-produk yang yang bisa diambil sebagai underlying-nya. Itu mungkin ya, artinya ada kemungkinan seperti itu. Nah, kebetulan produk reksadana pasar uang kami itu AUM-nya sampai saat ini masih diperkirakan di angka sekitar 700-an ya, reksadana pasar uang. Nah itu 700-an dan kebetulan dengan pertumbuhan pasar syariah yang sangat bagus itu instrumen-instrumen pasar uang syariah yang tersedia di market juga mulai tumbuh ya, mulai tumbuh. Memang pada masa pandemi kemarin 2 tahun 3 tahun ke belakang, 2 tahun lah ya, itu agak sulit itu mencari produknya karena kondisi ekonomi membuat misalnya banyak korporasi agak sulit merilis surat utangnya. Tapi dengan kondisi ekonomi atau pandemi yang sudah semakin terkendali, kondisi ekonominya sudah mulai tumbuh, itu mulai banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan surat utangnya lagi. Nah, kalau banyak mengeluarkan surat utang, nanti ketika menjelang masa jatuh temponya, itu akan keluarlah dalam bentuk pasar uang. Nah, buat reksadana pasar uang tentunya itu menjadi instrumen-instrumen yang bisa kita investasikan. Nah, kalau untuk yang reksadana haji tentunya ketika banyak perusahaan mulai nanti mengeluarkan surat utang atau sukuk, itu tentu menjadi bahan atau sasaran dari kami untuk mengambilnya menjadi underlying kami. Jadi insya Allah kecukupan dari produk-produknya tersedia di market. Ya, semoga menjawab ya. Jadi saudara Awang Mita semoga terjawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suluh. Selanjutnya nih Pak, dari Arya Dwi Putra. Apa bedanya reksadana pendapatan tetap dengan campuran? Bagusan yang mana Pak kata dia? Gitu. Silakan Pak. Nah, reksadana pendapatan tetap dengan campuran. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap itu bedanya ada dia antara 40%
sampai 100% itu diinvestasikan ke dalam pendapatan tetap. Ya. Nah, kalau campuran itu ada 0 sampai 79 misalnya di pendapatan tetap, kemudian sisanya di saham atau kebalikannya. Ya, kebalikannya 0,79 di saham, dia sisanya di pendapatan tetap. Nah, artinya apa? Campuran itu punya kombinasi pendapatan tetap dengan saham. Sementara kalau reksadana pendapatan tetap itu tidak ada komponen sahamnya. Nah, sekarang bedanya apa kemudian? Nah, tentu dengan kondisi market tertentu, penambahan saham itu diharapkan akan menambahkan performance-nya. Karena saham biasanya kan larinya lebih kencang. Ya, kalau pendapatan tetap kan performance-nya cenderung stabil. Jadi karakteristiknya yang perlu dilihat di sini, pendapatan tetap punya karakteristik lebih stabil, dan artinya dia sebagai kayak bantalan, ya. Nah, sementara kalau reksadana produk-produk saham itu punya karakteristik cari untung, ya, cari untung, mencari untung terbesar atau mencari alfa kalau orang-orang bilang. Nah, di situ karakteristiknya. Kalau campuran tentunya dia faktor cari untungnya lebih besar dan bantalannya lebih tipis. Nah, sementara kalau reksadana pendapatan tetap, bantalannya justru lebih gede, lebih tebal. Nah, tentunya nanti penggunaannya itu akan menjadi berbeda. Ketika kondisi ekonominya pada saat ini, ketika goncangannya tinggi, maka yang diperlukan atau yang akan banyak menolong itu yang punya bantalan tebal. Kenapa? Karena kalau terjadi crash, jatuh, bantalan tebal tentu lebih melindungi kita, kan? Ya, kalau crashnya misalnya jatuh dari 3 lantai, bantalannya aja udah 2 lantai, itu kan kita prinsip technically cuma jatuh 1 lantai, ya kan? Kalau 3 lantai tapi bantalan kita 2 lantai, itu kan cuma 1 lantai. Tapi bayangkan kalau produknya cuma bantalannya 1 lantai, kita jatuh 2 lantai, lebih terasa jatuhnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tergantung lihat kondisinya. Kalau kondisinya memang dalam kondisi ketika stabil ekonomi, ada kemungkinan yang campuran prestasinya lebih bagus. Tapi ketika lebih banyak goncangan, pendapatan tetap mungkin lebih bagus. Nah, tapi kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, ini di Indonesia kita bicara, reksadana pendapatan tetap itu lebih perform dibandingkan reksadana campuran. Gitu ya. Jadi ini empiris ya. Betul. Kalau teori bisa macam-macam, tapi ternyata kalau di Indonesia reksadana pendapatan tetap dalam 10 tahun terakhir rata-ratanya itu berperform lebih bagus dibandingkan reksadana campuran. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah ada gambaran lah yang mana lebih bagus kira-kira, dan karena melihat kondisi pasar gitu Pak ya, bagaimana ada ekonomi dan sebagainya. Berarti kalau pernyataan saya tadi yang ketika dalam 10 tahun terakhir reksadana campuran perform lebih rendah dibanding pendapatan tetap, berarti kalau di Indonesia kelihatannya nih dalam 10 tahun terakhir goncangannya lebih banyak. Betul. Makanya kenapa pendapatan tetap lebih perform, itu sih. Semoga menjawab tadi dari Saudara Arya. Selanjutnya nih Pak, yang ketiga nih ada dari Satria Raga. Beliau menanyakan, apakah NAB reksadana syariah naik bila emiten bagi dividen nih Pak? Silakan. Oh, ya. Jadi gini, termasuk di dalam pendapatan yang diperoleh oleh reksadana itu, selain misalnya MT-nya melakukan katakanlah switching atau trading tadi ya, itu juga bisa diperoleh jika emitennya membagikan saham. Nah, itu masuk ke dalam reksadananya. Jadi reksadananya itu mendapat uang lebih dari dividennya. Nah, uang lebihnya kemudian nanti bisa dibelanjakan oleh MI-nya ke dalam produk. Itu bukan milik MI ya, milik reksadana. Ya, jadi sekali lagi kalau kembali lagi ke definisinya reksadana, uang yang masuk ke dalam rekeningnya reksadana itu hanya dikelola oleh MI, tapi kepemilikannya pada reksadana. Sehingga dividen pun itu miliknya reksadana, bukan milik MI. Memang MI yang mengendalikan pengelolaannya. Gitu. Jadi benar, ketika emiten membagikan dividen, dividennya masuk dan kemudian kami bisa reinvest lagi. Oke. Jadi nanti ada kemungkinan ada perubahan Pak ya?
Ya, Selanjutnya Pak, ini dari Jabar Tim 95. Apakah tersedia fun fact sheet bagi reksadana syariah Pak? Silakan. yes. Seperti reksadana yang lain, tadi kan Mas Haris juga udah bilang bahwa pengawasan atau produk reksadana syariah ini seakan diatur oleh dua hal. OJK diatur oleh dua badan, OJK dan Dewan Syariah Nasional. Ya, karena OJK tentu dia terikat dengan peraturan bahwa dia harus menerbitkan fun fact sheet bulanan. Tentu di situ ada kami terbitkan fun fact sheet. Ya, jadi sama seperti reksadana saham atau reksadana konvensional, kami juga keluarkan fun fact sheet bulanan di situ. Betul, dan teman-teman bisa cek ya di Motion Trade ada baik prospektus maupun fun fact sheet-nya, nanti kita cek aja, bisa dibaca di sana. Selanjutnya coba kita cari lagi. Coba sebentar. Kita cari. Apa masih ada? Teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan. Boleh di kolom komen. Sambil nunggu mungkin tadi Silahkan, yang Pak. berkaitan dengan pertanyaan terakhir fun fact sheet. Boleh. Ada saya di dalam IG live yang lain ada yang nanyain itu yang perlu diperhatikan apa sih Pak fun fact sheet gitu ya. Nah mungkin ini saya tambahin itu di situ ada tentang pertama menerangkan yang paling penting mungkin dilihat menerangkan manajer investasinya ya. Nah kemudian silahkan calon investor melihat mencocokkan itu manajer investasi cerita apa di situ, cek ke websitenya itu juga menambah keyakinan ini punya reputasi yang baik apa enggak ya. Yang kedua kemudian nanti cari tujuan investasinya, bisa kelihatan oh karakteristiknya oh ini pasar uang memang taruhnya di sukuk yang kurang dari 1 tahun. Kalau ini oh taruhnya di pendapatan tetap berarti jangka waktunya panjang. Jangan ditukar gitu. Misalnya gini, kami sarankan misalnya investor yang punya dana yang mau segera dipergunakan tapi taruhnya di reksadana pendapatan tetap, jadi agak kurang cocok gitu ya. Karena reksadana pendapatan tetap itu kan agak lama untuk mau menumbuhin ini jangan ditaruh yang untuk liquidity. Nah, untuk liquidity taruh di pasar uang. Tadi dana darurat 3 sampai 6 bulan dari dana kebutuhan per bulan atau pendapatan per bulan, 3 sampai 6 bulan masukkan misalnya di reksadana pasar uang, aman tapi tetap tumbuh, dicairkan juga T+1, nah itu bisa cocok untuk dana darurat, nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, kemudian nanti lihat kebijakan investasinya, dia paling besar di mana, dan nanti di fun fact sheet itu diwajibkan oleh OJK setiap MI untuk mencantumkan 10 besar underlying-nya. Nah, cek di situ ya. Nah, di situ itu mungkin yang penting-penting yang mungkin trik atau tips untuk para calon investor. Oke, siap. Jadi teman-teman yang belum pernah coba baca fun facts itu bisa dibaca, nanti ada kebijakan, ada top 5 atau top 10 underlying dan sebagainya. Teman-teman lebih paham. Ya, tentu terakhir kinerjanya ya. Ya, betul. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, ini menarik juga. Biasanya sering ditanyakan juga oleh teman-teman investor dari Hatsune Ichika. Mengapa reksadana syariah masih diperbolehkan untuk menggunakan bank kastedian non syariah atau konvensional, Pak? Silakan. Ya mungkin ini terima kasih ya. Dari sini kenapa? Karena mungkin ketersediaan bank kastedi yang syariah murni ini masih kurang di sini di Indonesia, sehingga diberi kelonggaran oleh OJK untuk memilih yang konvensional. Tapi tentu dengan tadi kebijakan untuk melakukan cleansing. Jadi itu aja sih. Jadi kalau nantinya sininya mungkin sudah banyak bank yang murni syariah, ya itu mungkin nanti akan diwajibkan misalnya ke sana. Oke, jadi tadi karena memang ya saat ini masih belum banyak Pak ya bank-bank syariah. Dan kita doakan lah semoga kedepannya, karena juga sudah tahun 2021 Pak ya ada merger 3 bank BUMN yang besar, dan itu semoga menjadi salah satu trigger kepada perbankan konvensional atau perbankan syariah untuk lebih bisa growing, dan ya kita sebagai masyarakat muslim ya sebisa mungkin ikut andil gitu Pak ya dengan cara masuk inklusi pasar modal syariah, perbankan syariah, biar ke depan lebih banyak pengguna, dan harapannya walaupun gini Mas, kami menjumpai di beberapa situasi ya, investor itu tidak melulu bahwa misalnya melihat gini, produk syariah itu hanya untuk investor muslim. Betul. Ya. Setuju Pak. Jadi melihatnya investor, ada yang melihatnya lebih banyak melihatnya, wah ini punya karakteristik, punya performance,
punya reputasi produk yang bagus, yang cocok dengan saya, dan itu mereka nggak peduli gitu ya, nggak peduli ini oh namanya syariah, bukan mesti untuk muslim, jadi yang non muslim masuk, karena melihat misalnya tadi iHatch, oh ini punya ketahanan di masa krisis yang luar biasa, tahun 2020 sampai 2022 performance-nya luar biasa, dia masuk aja. Bahkan saya pernah menjumpai ada dalam satu sesi ya, ada satu investor yang mohon maaf ya, kebetulan bukan beragama Islam, akhirnya dia meneliti portofolionya. Pas dilihat sama dia, loh kok portofolio saya ternyata syariah semua. Dia baru sadar. Dia sebelumnya nggak ngeliatin, tapi gara-gara kita ngomongin syariah, akhirnya dia ngeliatin, loh kok ternyata punya saya syariah semua. Jadi memang tidak mesti bahwa ini ya, tapi memang mungkin prinsip-prinsip kan kalau yang syariah ini punya prinsip lebih hati-hati ya. Jadi katakanlah perusahaannya tidak boleh berbisnis yang berkaitan dengan riba, minuman keras gitu kan, bahan peledak dan sebagainya yang membahayakan, ataupun lingkungan seperti itu cenderung ternyata pada jangka panjang itu membuahkan hasil kepada perusahaannya untuk lebih terjaga performance-nya, sehingga dia cukup terjaga, apalagi ketika goncangan terjadi dia biasanya lebih tahan. Nah itu mungkin yang akhirnya menjadikan produk-produk syariah punya karakteristik tersendiri khususnya ketika market goyang. Oke, jadi teman-teman ingat ya bahwa pasar modal syariah, produk syariah itu inklusif Pak ya, bukan eksklusif. Ya. Jadi inklusif kepada siapapun. Betul. Siapapun yang mau menggunakan, tidak ada batasan. Jadi siapapun bisa menggunakan produk syariah. Baik Pak, itu mungkin sudah pertanyaan kelima terakhir. Mungkin karena waktu juga terbatas, saya bacakan izin Pak ya, karena 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan penyertaan dari Insight. Saya akan bacakan. Yang pertama ada Saudara Awang Mita. Yang kedua ada Arya Dwiki Putra 99. Kemudian ada Satria Raga 25. Kemudian Jabar Tim 95. Dan Hatsune Ichika. Nanti silakan untuk nama-nama yang sebut tadi bisa DM ke IG-nya MN Sekuritas. Nanti kita akan proses. Silakan teman-teman provide ada nama dan juga kode klien. Nanti kita akan proses untuk hadiahnya. Selamat sekali lagi Pak. Pada tadi ya 5 orang pemenang. Baik. Dan teman-teman yang belum terpilih jangan khawatir, nanti bisa transaksi di Motion Trade, reksadana yang punya Insight. Nanti 10 orang yang mendapatkan terpilih nanti akan mendapatkan juga hadiah yang sama dengan penanya tadi. Jadi jangan khawatir, nanti bisa transaksi atau pembelian reksadana syariah milik Insight. Baik Pak, karena waktu tidak terasa, ngobrol nggak kerasa Pak ya, sudah hampir 1 jam lebih kita ngobrol Pak. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ilmu yang sudah di-share kepada teman-teman semuanya, semoga memberi kebaikan kepada Pak Sul dan juga tim. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi, Pak. Terima kasih Mas Haris dan kawan-kawan. Kami ucapkan juga selamat berbuka puasa buat yang berpuasa, dan salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian teman-teman semuanya, MNCR semuanya. Semoga yang kita obrolin kepada hari ini bisa memberikan insight baru, bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Saya Haris dari MN Sekuritas, mohon maaf undur diri jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solo dan teman-teman semuanya. Sama-sama. Izin di akhir Pak ya.